Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Saya sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga ini di Peri Oceana menuju Tanjung Pinang dari Punggur, ingin sedikit berbagi tentang pernikahan yang baik dalam ajaran agama. Di situ disebutkan ada istilah sekufu. Sekufu ini sepadan ya. Kita semua tahu undang-undang mengatur bahwa menikah itu harus lengkap rukunnya. Yang rukun itu yang pertama ada wali. Wali di sini ada bapak, bisa kakek, bisa saudara bapak, bisa juga saudara dirinya. Artinya wali nasab. Kalau wali nasab tidak ada, bisa digunakan wali hakim, yaitu kuwa atau penghulu di setiap kantor urusan agama atau kasih bimas Islam di setiap kantor Kementerian Agama Kota Batam, Kementerian Agama seluruh Indonesia. Nah, yang kedua tentu ada dua saksi, ada dua pengantin, kemudian syaratnya harus Islam bagi yang satu agama ya. Kemudian yang terakhir ada ijab kabul. Nah, hadis Nabi menjelaskan bahwa salah satu pernikahan yang baik itu pentingnya mempertimbangkan sekufu. Apakah sekufu itu? Sekufu ini bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia namanya sepadan. Jadi sepadan ini maknanya luas sekali sebenarnya ya. Sepadan itu bisa seimbang, bisa sepemikiran, bisa satu suku, bisa kemampuan ekonominya tidak jauh beda. Artinya ya imbang-imbang sedikit lah begitu. Nah, tetapi para ulama tentu beda pendapat. Sekufu yang wajib di sini adalah satu agama. Artinya kalau kita mau menikah, agama harus sama. Kalau Muslim dengan Muslim, Kristen dengan Kristen, Buddha dengan Buddha, Konghucu dengan Konghucu, dan begitu seterusnya. Mengapa harus seperti itu? Setidak-tidaknya ada dua. Karena undang-undang kita mengatur bahwa pernikahan memang satu keyakinan, satu agama. Nikah beda agama itu dianggap tidak sah. Mungkin kalau ada yang mencoba memaksakan diri, itu dicatat di catatan sipil saja. Tapi menurut negara sebenarnya tidak sah. Tapi dicatat itu tetap dicatat. Nah, itu yang wajib itu satu keyakinan ya. Karena undang-undang memang seperti itu. Kemudian yang kedua, Bu, silakan aja Bu. Kemudian yang kedua, kita semua tahu yang paling asasi dalam kehidupan itu adalah agama. Jadi kalau misalnya kita menikah beda agama, itu akan mendapatkan permasalahan tersendiri. Karena agama ini adalah yang paling dasar sama sekali. Oke, jadi yang sekufu yang pertama wajib adalah karena agama ya. Yang kedua itu satu budaya. Kan coba kita bayangkan pernikahan ini kenapa pentingnya satu budaya. Karena beda budaya biasanya ada masalah tersendiri, baik itu masalahnya dengan keluarganya, sesama kita dan segala macam. Jadi pentingnya satu budaya ini menjadi hal yang pokok untuk kebersamaan kita bersama. Jadi satu budaya. Yang ketiga satu umuran. Bu, Pak, ada satu lagi kalau mau duduk sini. 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 Oke, saya izin ya, lanjut. Kemudian yang ketiga itu sepemikiran. Sepemikiran ini bisa satu mazhab. Kalau bisa yang suaminya mazhab Syafi'i, istrinya pun harus mazhab Syafi'i. Nah, itu relatif jauh lebih stabil. Jadi sekufu ini sebenarnya sepemikiran. Itu dari sisi keyakinan ya. Juga misalnya mazhab politik. Nah, kita tahu kalau politik yang suaminya A, istrinya B itu juga akan menimbulkan masalah tersendiri.
Jadi sekufu ini artinya sepadan tuh maknanya luas sekali. Kemudian yang dimaksud sekufu di sini selain sepemikiran juga seumuran. Kalau calon suami ini 25 ya, yang perempuan ya kira-kira nggak beda jauh lah, 24 apa 23. Kalau di atas laki-laki ya 27, 28. Coba kita bayangkan kalau suaminya 52, calon istrinya 25. Apa yang akan terjadi? Suaminya mungkin sudah loyo, sementara istrinya masih sedang ganas-ganasnya. Itu bisa terjadi perselingkuhan. Jadi sebenarnya sekufu ini seumuran itu penting. Ya walaupun itu tidak jadi patokan. Kemudian sekufu ini juga bisa dimaknakan dari sisi ekonomi. Apa yang saya maksud ekonomi? Kalau bisa kekayaan yang kita miliki itu ya, biar hidup ini lebih tenang, relatif tidak jauh beda ya. Misalnya nih kalau istrinya misalnya kaya raya, duitnya triliunan, sementara suami ini hanya kuli karung aja, misalnya dipaksakan menikah, itu akan menimbulkan persoalan tersendiri. Biasanya budaya kita orang Indonesia kalau dibalik tidak masalah. Yang saya maksud dibalik ini misalnya ya, kalau yang kaya raya itu laki-lakinya, sementara yang perempuan wanita biasa saja, itu tidak masalah. Karena secara umum budaya kita yang menghidupi istri adalah suami, yang menghidupi keluarga adalah suami, yang menjadi pemimpin keluarga adalah suami. Karena suami memiliki kewajiban minimal 4. Satu, menafkahi, yang kedua memimpin, yang ketiga melindungi, yang keempat mengarahkan. Jadi wajar kalau suami memiliki segalanya. Jadi nggak begitu masalah, walaupun kadang-kadang banyak suami yang kurang ajar, mentang-mentang dirinya memiliki segalanya, istri tidak memiliki apapun, ya dianggap pembantu, tapi itu tidak banyak. Yang banyak menjadikan insiden dan menjadikan permasalahan rumah tangga semakin rumit karena memang sehari-hari menghadapi itu, istrinya nih yang kaya raya, punya segalanya, suaminya orang miskin. Ini kadang-kadang suami tidak memiliki harga diri sekalipun, apalagi istri yang tidak beriman. Apakah bisa suami miskin menikahi wanita kaya? Bisa, kalau bisa mengimbangi. Apa yang harus diimbangi? Minimal 3. 1, suami ini otaknya cerdas, walaupun ekonomi pas-pasan, tapi otaknya cerdas. Sebab ketika berotak cerdas, dia bisa mengimbang. Yang kedua, suami ini memiliki kesabaran tingkat tinggi. Sudah dipastikan istri ini orang miskin pun kadang sombongnya luar biasa, apalagi kaya raya. Nah, jadi ketika istri kaya, suami memang harus sabar yang luar biasa. Karena kita tahu ya, Siti Khadijah juga orang kaya raya, bukan? Nabi Muhammad kenapa bisa mengimbangi? Ya selain Nabi ini memang orang cerdas, yang kedua sabarannya tingkat tinggi, makanya Nabi mendapat gelar ulul azmi. Dan yang paling penting, Nabi itu adalah imannya kuat. Begitu juga kita sebagai suami. Kalau misalnya kita kebetulan menikahi kaya raya, maka kata kuncinya 3. 1, jadilah laki-laki yang cerdas. Yang kedua, sabarnya harus tingkat tinggi. Yang ketiga, imannya kuat. Ketika kurang dari salah satu itu bisa berbahaya. Jadi sepadan dalam istilah agama sekufu itu minimal 4 ya. Sekufu dalam hal budaya, sekufu dalam hal sepemikiran, sekufu dalam hal juga seumuran, sekufu juga dalam hal ekonomi. Apakah itu wajib? Tidak. Yang wajib itu sebenarnya hanya sekufu dalam satu keyakinan, satu agama. Mengapa satu keyakinan itu menjadi hal yang wajib? Yang pertama, undang-undang kita memang mengatur menikah itu harus satu agama. Yang kedua, karena agama adalah yang paling asasi. Walaupun misalnya iman kita rendah, walaupun misalnya iman kita biasa-biasa saja, suatu saat ketika kita mendengarkan penkhutbah, lama-lama kita sadar ternyata saya menikahi orang yang salah, maka itu akan timbul permasalahan tersendiri. Dan yang pasti suatu saat umumnya akan terjadi perceraian. Apakah ada orang bisa bertahan berumah tangga beda agama? Ada, tapi sangat sedikit. Kita lihatlah dulu bagaimana Lydia Kando, ya, rumah tangga yang kita kenal harmonis, bubar juga kan? Ya, ada juga yang bertahan, tapi menderhatan ternyata tekanan tersendiri.
Teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi untuk klien yang bertanya kepada saya pentingnya nikah sepadan atau seumuran, itu tadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.